Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Judul renungan kita pada saat ini yaitu waspada terhadap ujian yang dibuat manusia. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Filipi 3 ayat 2-3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca ayat ini, seperti kita membaca ada kata anjing-anjing. Di dalam Alkitab, anjing-anjing ini adalah melambangkan pekerja-pekerja palsu yang tidak menyampaikan pekabaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan di akhir zaman ini ada banyak orang-orang yang dalam hatinya perlu dijamah oleh Roh Kudus. Karena pada saat mereka tidak dijamah, maka mereka tidak akan memberikan pekabaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mencari ujian-ujian manusia atau sesuatu yang baru dan ganjil. Hari Sabat hukum yang keempat adalah yang menjadi ujian untuk masa kini. Jadi di akhir zaman tidak ada ujian lain selain daripada hari Sabat. Hukum Allah yang hampir ditolak seluruhnya adalah ujian kebenaran untuk masa kini. Masanya akan tiba apabila semua mereka yang menyembah Allah akan dikenal dengan tanda ini. Yang memelihara hari Sabat dan yang tidak menajiskannya. Mereka akan dikenal sebagai hamba-hamba Allah. Dengan tanda ini atas kesetiaan mereka terhadap sorga. Tetapi semua ujian yang dibuat manusia akan membelokkan pikiran dari ajaran-ajaran besar dan penting yang melembagakan kebenaran masa kini. Saudaraku yang kasih, ada begitu banyak orang-orang yang mengabaikan akan hukum, mengabaikan akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi perintah Sabat itu adalah tanda bahwa kita adalah umat Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah kita. Melalui pekerjaan segelintir orang, seluruh wadah para pemelihara hari Sabat akan ditandai sebagai orang yang suka melawan atau mereka dikatakan sebagai orang yang fanatik. Allah mempunyai suatu pekerjaan istimewa untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Mereka harus menjaga pekerjaan Allah. Mereka harus mengawasi bahwa pekerjaan Allah tidaklah diserahkan kepada orang-orang yang merasa hak mereka untuk bergerak atas dasar pertimbangan mereka sendiri yang bebas. Jadi mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kristus dia berdoa supaya para pengikutnya menjadi satu sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Dan mereka yang rindu untuk melihat doa ini dijawab harus berusaha untuk meniadakan kecenderungan sedikit pun kepada perpecahan. Jadi jangan kita menimbulkan perpecahan sesama umat dan berusaha menjaga roh persatuan dan kasih di antara saudara bersaudara. Saudaraku yang kasih, ingat, ujian hanya satu, yaitu masalah tentang hari Sabat. Kita berdoa dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya Roh Kudus boleh memeteraikan di dalam pikiran hari Sabat dan itu boleh dinyatakan di dalam perbuatan kita sehari-hari bahwa kita adalah sebagai umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.